Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Friska Derosa dari kelas PGMI A21. Di sini saya akan membahas tentang teori penelitian agama, yang dimana pembahasan bagian saya yaitu di pengertian teori penelitian agama. Nah, apa itu teori? Teori itu alat terpenting suatu ilmu pengetahuan, yang dimana teori itu bermaksudkan ada 4. Yang pertama, menyimpulkan generasi fakta-fakta. Yang kedua, memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi fakta-fakta. Yang ketiga itu meramalkan gejala-gejala baru. Yang keempat itu mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah atau terjadi. Kemudian agama sebagai salah satu sumber nilai yang dijadikan pedoman bagi suatu kelompok tertentu. Nah, perlu diperhatikan secara cermat dalam memahami kehidupan manusia. Jadi, hal ini itu bisa dipahami karena memang agama hal yang ikut andil dalam proses pembentukan nilai-nilai. Oke, kita lanjut. Kedua, penelitian. Tadi yang pertama kan teori. Teori itu kan alat terpenting suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua itu penelitian atau research. Itu adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Nah, selain itu peneliti juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Nah, di sini ada menurut S. Surya Sumantri, metode keilmuan ini itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Jadi para ilmuwan ini beranggapan bahwa agama dan penelitian, karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, memperoleh pengaruh agama. Oke, kita lanjut. Ada lagi penelitian itu menurut pandangan Juhaya S. Praja, yang dimana itu adalah pentingnya asal-usul agama, pemikiran, serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan demikian jelas Juhaya itu terdapat 2 bidang penelitian agama. Yang pertama itu penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis. Kedua, itu pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung itu di dalam sumber ajaran agama itu. Nah, contoh lainnya itu ada di teori Max Weber, yang dimana dia menyatakan adanya hubungan positif antara agama Protestan dan bangkitnya kapitalisme. Nah, banyak sekali hipotesis yang dibangun oleh teori ini dengan meluaskan konsep agama Protestan dengan agama-agama lain, atau dengan sistem nilai budaya yang dimana pada umumnya itu dalam suatu masyarakat, dan meluaskan konsep kapitalisme dengan sarjana ekonomi pada umumnya. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan yang pertama pengertian teori penelitian agama. Kemudian yang kedua itu telaah hasil penelitiannya, yang dimana terdapat beberapa pandangan yang bervariasi tentang penelitian agama dari para cendekiawan muslim di Indonesia, yaitu diantaranya Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat itu mengemukakan bahwa di dalam penelitian agama itu terdapat prosedur penelitian irfaniyah yang di dalamnya terdapat 3 langkah. Yang pertama itu takliyah, yang kedua itu tahliyah, dan yang ketiga itu tajliyah. Nah, yang dimana takliyah itu pengosongan perhatian dari makhluk, dan kemudian tahliyah itu menghiasi diri dengan perbuatan amal soleh, dan yang ketiga itu tajliyah, yang dimana tajliyah itu ditemukannya jawaban-jawaban batiniah terhadap persoalan yang dihadapi. Nah, melalui prosedur penelitian ini dapat diketahui mengenai keberagamaan yang merupakan perilaku manusia yang bersumber langsung atau tidak langsung dari nas, di mana keberagamaan muncul dalam 5 dimensi, yaitu ideologis, intelektual, konsekuensional. Kemudian berbeda dengan Jalaluddin Rahmat, Hasan Mu'arif Ambari yang melihat adanya kegunaan yang dapat dimanfaatkan dari pendekatan metodologi dalam penelitian agama. Kemudian lebih lanjutnya, Hasan juga mengungkapkan bahwa melalui aspek fungsinya itu dapat memperoleh data yang diperoleh mengenai interpretasi terhadap suatu benda atau atas dasar gunanya. Aspek struktural itu juga dapat menjelaskan tentang
proses terjadinya benda sebagai hasil karya manusia. Nah, aspek tersebut itu menunjukkan ciri-ciri tentang aturan masyarakat yang membuat benda tersebut. Demikianlah beberapa contoh dari beberapa hasil penelitian agama di Indonesia. Nah, di mana mereka itu memiliki ciri khas pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam memahami penelitian agama tersebut. Baiklah, demikian materi sedikit dari saya tentang teori penelitian agama beserta telaah hasil penelitiannya. Sedikit saja yang saya bahas dari sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara-saudari. Nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang model-model penelitian agama. Pengumpulan data dan metode yang digunakan dalam model-model penelitian agama diantaranya ialah yang pertama, analisis sejarah. Dalam hal ini, sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Dan pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Seperti halnya dalam Islam. Sejarah mencatat bahwa ia adalah agama yang diturunkan melalui nabinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan kitab sucinya, yaitu Al-Quran, yang ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua ialah analisis antar budaya, yang mana analisis lintas budaya bisa diartikan dengan ilmu antropologi. Karena dilihat dari definisi antropologi sendiri, secara sederhana dapat dikatakan bahwa antropologi mengkaji kebudayaan manusia. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad SAW sampai saatnya kini telah melalui berbagai dimensi budaya dan adat istiadat. Masing-masing negeri memiliki corak budayanya masing-masing dalam mengekspresikan agamanya. Nah, karena itu dari segi antropologi kita dapat memilih mana bagian Islam yang merupakan ajaran murni dan mana ajaran Islam yang bercorak lokal budaya setempat. Kemudian yang ketiga, eksperimen. Dalam metode eksperimen ini agak sulit dilakukan. Agak sulit dalam penelitian agama. Namun, dalam beberapa hal, eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama. Misalnya, untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Kemudian yang keempat, yaitu observasi partisipatif. Dengan partisipasi dalam kelompok, penelitian dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius, baik diketahui atau tidak oleh orang yang sedang diobservasi. Dan di antara kelebihannya yaitu memungkinkannya penggambaran simbolik antara anggota kelompok secara mendalam. Adapun dari kelemahannya yaitu terbatasnya data pada kemampuan observer. Kemudian yang kelima yaitu
riset, survei, dan analisis statistik. Penelitian ini dilakukan dengan penyusunan kuesioner, review dengan sampel dari suatu populasi, sampai bisa berupa organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa. Prosedur penelitian ini dinilai sangat berguna untuk memperlihatkan korelasi dari karakteristik keagamaan dari keagamaan tertentu dengan sikap sosial atau atribut keagamaan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu analisis isi. Dengan metode analisis isi ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin, maupun deklarasi teks dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang metode penelitian agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami, pengertian konstruksi teori penelitian agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Parwadaramenta mengartikan konstruksi adalah cara membuat untuk menyusun bangunan atau jembatan dan sebagainya, dan dapat pula berarti susunan dan gabungan kata di kalimat atau kelompok kata. Sedangkan teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum umum menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Selain itu, teori dapat pula berarti pendapat, cara-cara atau aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Penelitian berasal dari kata teliti, yang artinya cermat, seksama, pemeriksaan yang dilakukan secara sesama dan teliti, dan dapat pula diartikan sebagai penyelidikan. Tujuan pokok dari kegiatan penelitian ini adalah mencari kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Kebenaran objektif yang diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar landasan untuk pembaruan, perkembangan, atau perbaikan. Dalam ilmu pengetahuan penelitian bisa kita artikan sebagai upaya menemukan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan atas sejumlah masalah berdasarkan data-data yang terkumpul. Penelitian menuntun pada pelakunya agar proses penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah, yang kita harus sistematis agar terkontrol. Selanjutnya, agama menurut J.G. Proses adalah suatu ketundukan yang menyerahkan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, yang dipercayai mengatur dan mengendalikan jalan dan kehidupan manusia, yang terdiri dari dua elemen, yaitu teoritis dan praktis. Yang bersifat teoritis berupa kepercayaan kepada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, sedangkan bersifat praktis adalah usaha manusia untuk tunduk kepada kekuatan tersebut dan serta usaha mengembalikannya. Harun Nasution selanjutnya menyebutkan adanya 4 unsur penting yang terdapat dalam agama. Yang pertama, unsur kekuatan gaib yang dapat mengembalikan bentuk dewa, Tuhan, dan sebagainya. Yang kedua, unsur keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya di akhirat nanti amat bergantung kepada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, unsur respones yang bersifat emosional dari manusia yang dapat mengembalikan perasaan takut, cinta, dan sebagainya. 4. Unsur paham adanya yang kudus dan suci dapat mengembalikan bentuk kekuatan gaib. Kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Bagi pemeluk agama samawi, agama memiliki kriteria yang jelas karena telah disebut dalam kitab-kitab sucinya. Dengan agama bukan ciptaan manusia, melainkan berasal dari Tuhan, sehingga asal-asalnya tidak bersumber
pada kondisi dan situasi alam sekitarnya untuk masyarakat. Adapun yang termasuk ke dalam agama samawi adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun dalam kenyataan yang sebenarnya Islam adalah satu-satunya agama samawi yang murni dan satu-satunya agama Allah Subhanahu wa taala. Agama samawi memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama berasal dari Tuhan karena Tuhan Maha Benar, agama pun mutlak benar adanya. Yang kedua diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Yang ketiga dianut berdasarkan pemilihan yang kemauannya sendiri. Yang keempat menawarkan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat.